Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Fahmi Ilmi. Dan kali ini gue mau bahas sesuatu yang lagi viral akhir-akhir ini di Twitter ya, dan mungkin di semua media sosial ya. Itu tentang SCBD. Ya, SCBD. SCBD ini yang gua kira SCBD itu cuma emang sebutan nama daerah doang ya. Pas gue lihat viralnya ternyata karena emang ada sekelompok, apa ya istilahnya, sekelompok manusia ya. Ini gue nyoba pakai bahasa yang halus ya, gue takutnya ntar dikira ngata-ngatain lah atau apa. Enggak, justru gue pengen membela kalian guys ya, karena gue apa ya, gue berpikir banyak orang yang eh, istilahnya overreact ya. Bentar, gue matiin. Overreact dan kayak ngerasa orang-orang ini tuh kok ganggu banget sih gitu kan. Banyak orang yang beranggapan seperti itu gitu kan, karena anak-anak ini nggak kayak biasanya gitu kan ya, yang mungkin harus di rumah belajar gitu kan, eh, bersekolah dan sebagainya. Tapi ternyata setelah gue cek and recheck gitu ya, maksudnya walaupun gue nggak kesana gitu, gue cuma eh, ngelihat dari twitter aja, tweet-tweet. Ternyata anak-anak ini adalah sebenarnya anak-anak sekolah gitu ya, yang berkegiatan saat weekend gitu loh. Weekend mereka kayak ngumpul gitu ya, ngumpul-ngumpul, terus mungkin mungkin ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi. Dan di situ juga ada kayak mungkin apa istilahnya, fashion fashion show mungkin ya, gue nggak ngerti. Nah, menurut gue ini kegiatan yang cukup positif. Maksudnya tidak ada apa ya, tidak ada kegiatan negatif, setidaknya gitu kan. Setidaknya tidak ada kegiatan negatif, walaupun mungkin positifnya kurang gitu ya, mungkin positifnya kurang. Tapi menurut gue dibanding mungkin dengan eh, hal-hal yang membuat kericuhan negara ini gitu ya, orang-orang ini tuh sebenarnya adalah aset yang bisa kita kembangkan gitu kan. Karena nggak semua orang loh bisa sepede itu di jalanan dengan baju-baju yang nyentrik dan ya tidak biasa gitu kan. Nah, orang-orang ini perlu kita rangkul sebenarnya, perlu kita rangkul supaya bisa melihat tujuan itu lebih terarah, sehingga tidak tidak apa ya, tidak melewati batas-batas seperti norma dan atau aturan eh, secara undang-undang maupun secara norma gitu ya, tidak melewati batas-batas yang ada gitu gitu. Jadi sehingga ini tuh bisa menjadi suatu kegiatan yang positif yang bisa dinikmati oleh masyarakat, dan bahkan bisa berpeluang mungkin meningkatkan ekonomi kita gitu kan. Nah, banyak orang-orang yang mungkin bernegatif thinking gitu ya di Twitter. Gue lihat beberapa bahwa anak-anak ini tuh ngelakuin hal-hal yang mungkin sia-sia, atau istilahnya mungkin gak guna banget sih. Maksudnya lu nggak tahu apa negara ini lagi nggak baik-baik aja gitu kan. Gue tadi sempat ngeliat gitu kan, ini depan gue layar by the way, jadi ada kayak tweet-tweet yang gue baca kali ini. Eh, tapi ada banyak juga yang merespon positif bahwa ini adalah kegiatan kreatif yang bahkan bisa menjadi suatu khas suatu daerah gitu loh ya kan. Karena SCBD yang viral tuh, yang muncul di kita kan SCBD-nya itu apa sih istilahnya SCBD tuh, eh lupa gue, ntar gue cari. Tapi intinya seperti itu. Jadi eh, teman-teman SCBD ini sebenarnya mereka nggak melakukan suatu hal-hal yang istilahnya buruk ya. Maksudnya mungkin dari sisi apa ya, negatifnya mungkin ada gitu ya. Mungkin mereka buat kerumunan, buat kemacetan, dan itu perlu kita kita pantau gitu, apakah mereka melewati batas-batas tertentu yang mungkin mereka kelewatan atau enggak gitu. Cuma uh, mereka ini perlu dibimbing gitu, perlu dibimbing, perlu dirangkul. Mungkin jangan sampai ada fashion show yang kelewatan batas gitu kan, menampilkan hal-hal yang tidak senonoh dan sebagainya. Atau mungkin itu bahkan bisa menjadi transaksi minuman keras, atau ya mohon maaf narkoba gitu kan. Jangan sampai seperti itu gitu. Nah, uh, ya
intinya kita harus jaga ini orang, harus bukan jaga ya, gimana ya, harus rangkul karena teman-teman ini mungkin punya bakat bakat terpendam yang memang bisa disalurkan gitu di apa, di ajang-ajang nasional mungkin ya kan. Dan atau mereka juga bahkan bisa dapatkan istilahnya apa, pendapatan dari situ ya kan. Nah, menurut gua sih anak-anak SCBD ini nggak beda jauh sama misalkan orang-orang yang suka cosplay di event-event di Jepangan gitu ya. Cuma bedanya mungkin mereka kan datang tiap minggu gitu, tiap minggu mereka ngumpul, mereka apa, nongkrong bareng, terus ada orang apa pejalan kaki lewat pengen foto bareng, it's okay gitu loh, maksudnya nggak ada apa istilahnya, tidak ada suatu hal yang negatif dari segi hukum ya, maksudnya dari segi hukum tuh nggak nggak ada ininya, nggak ada nggak ada kesalahannya atau nggak ada deliknya gitu. Jadi menurut gue tidak pantas kita menganggap mereka itu mungkin sampah negara atau apa ya. Gue nggak, kurang setuju gitu ya, gue sangat-sangat tidak setuju bahkan, karena orang-orang seperti mereka itu kebanyakan mungkin belum tahu bahwa uh, ya mungkin kegiatan ini bisa uh, apa ya, bisa dibesarkan lagi gitu, jadi bahkan terorganisir bisa lebih uh, istilahnya rame lagi, dan tempatnya pun kan itu di jalan raya ya, di trotoar terus di istilahnya lampu merah, dan ya mungkin ada sedikit gangguan untuk pengendara jalan, tapi mungkin bisa menjadi potensi untuk mereka bisa perform di situ gitu kan. Nah, yang gue pengen bilang ke orang-orang yang anggap mereka ini sampah, lu tuh kayak apa ya, lu tuh nggak lebih baik dari mereka juga gitu loh. Jadi jangan bilang mereka sampah kalau lu nggak pernah ngajak mereka ke kebaikan gitu loh. Misal anak-anak SCBD ini nongkrong-nongkrong, terus udah waktunya sholat, terus mereka mungkin nggak sholat ya, gue nggak tahu ya, semoga aja mereka masih sholat gitu ya. Mereka nggak sholat, nggak ada yang nggak sholat misalkan, terus lu bilang ah mereka tuh kagak sholat kayak gini-gini, lu jangan langsung gitu ya, lu rangkul dulu lah, lu ajak mereka sholat gitu, kali aja mereka mau gitu kan. Mungkin aja mereka mau sholat yuk nanti, ini gue mau apa, ngasih kayak job lah, atau ntar gue kasih apalah gitu, gue mau foto-foto ntar bareng lu mau, gue mau viralin lu gitu kan, bisa gitu kan. Jangan kita ngejudge mereka apa istilahnya, wah, wah ini mah pergaulan apa nggak jelas gini gini nih, tapi itu nggak pernah ngajak gitu loh. Itu nggak pernah ngajak, bisa aja kan mereka emang nggak tahu kalau sholat tuh bener-bener wajib fardu ain gitu kan. Nah, ini yang harus kita luruskan gitu. Gue tuh apa ya, gue dulu apa ya, gue tuh dulu juga orangnya begitu guys. Jadi gue kadang sering ngejudge orang hanya karena masalah nggak sholat lah, nggak ngaji lah, sebagainya. Padahal gue sendiri nggak pernah interaksi sama tuh orang, dan gue nggak pernah ngajak dia untuk ngelakuin kebaikan, baik itu sholat, ngaji dan sebagainya. Dan beberapa teman-teman gue juga ngerasain hal yang sama gitu, dan gue juga merasakan hal yang sama, bahwa ngajak orang tuh harus pelan-pelan gitu loh. Maksudnya nggak bisa kita langsung, lu kok hidupnya berantakan gini sih, ayo dong ikut langsung ke pengajian saya nih gini. Nggak bisa gitu guys, karena mereka juga belum tahu kan mereka masuk pengajian itu mereka bakal baik apa enggak gitu loh. Jadi dakwah paling baik itu menurut gua adalah dengan kita mendekat dulu ke mereka, kita rangkul. Maksudnya gimana, maksudnya kita ya kayak ini aja, kita coba kenalan dulu sama mereka, mereka tuh orangnya dari mana sih, mereka tuh latar belakangnya kayak gimana sih, terus pemahaman mereka tentang agama tuh sampai mana sih, sehingga kita tuh nggak merasa apa ya, kita tidak memposisikan diri kita tuh kayak lebih lebih tinggi dari mereka secara keilmuan. Kita harus apa ya, harus mensejajarkan diri dengan mereka gitu, bahwa kita tuh juga masih belajar, kita tuh juga masih
masih berusaha untuk menjadi lebih baik gitu kan. Kita juga harus bilang bahwa mereka tuh punya potensi loh untuk bisa berdakwah dari kegiatan itu, SCBD itu, fashion show mungkin ya. Mereka tuh bisa buat suatu kegiatan yang positif loh dari situ. Mereka bisa menggalang donasi gitu kan, buat kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Mereka bisa uh, berdakwah di situ. Dan kita harus harus itu harus ya mengajak mereka seperti itu. Nggak bisa kita langsung ngejudge ini orang nggak berpendidikan lah, ini orang apalah gitu, ini orang nggak jelas lah, ini kayak gitu nggak bisa cuy. Dan ya gue sih menyayangkan orang-orang yang seperti itu, dan bahkan gue sangat menyayangkan para dai ya, terutama para dai atau pemuka agama yang nganggap mereka remeh dan mereka tuh nggak bisa jadi baik gitu loh. Jadi gue sangat-sangat miris gitu sama orang-orang yang seperti itu, bahwa orang salah tuh bukan hak kita untuk ngejudge dia salah gitu. Bisa jadi karena kita yang nggak ngasih tahu mereka gitu bahwa itu tuh suatu hal yang misalkan salah gitu ya. Anggaplah mungkin mereka tidak menutup aurat gitu ya, kita jangan nyalahin mereka. Mungkin mereka emang nggak tahu kalau misalkan itu aurat, misalkan ada yang kelihatan lututnya gitu kan. Terus kita jangan ngejudge mereka salah gitu, tapi kita kasih tahu misalkan dek gitu kan, ini bagus nih kegiatannya, tapi nanti fashionnya bisa ditutup tertutup lagi nggak, maksudnya lebih lebih apa istilahnya, tidak menampilkan aurat gitu ya. Nggak usah ngomong Islami juga nggak apa-apa gitu kan, nggak usah ngomong Islam, bisa aja dia Kristen gitu kan. Mereka soalnya yang kita ajak kan bisa aja dia Kristen, bisa aja dia Hindu, Buddha, belum tahu kita ya kan? Makanya kita jangan jangan sok-sok apa ya, sok-sok Islami terus datang ya kan, walaupun memang niatnya dakwah gitu. Tapi kalau dakwah dengan cara yang salah, gue juga sangat sayang sekali gitu, karena dengan cara kalian seperti itu maka potensi untuk mereka ikut ke kita tuh makin jauh gitu loh. Jadi ya kita harus pelan-pelan dengan orang-orang yang seperti ini gitu ya. Gue sih berharap ya teman-teman di SCBD, semoga ya, gue sih berharap ada satu orang aja, mungkin satu orang atau dua orang, sedikit lah, sedikit orang aja, ada sedikit orang di antara mereka tuh yang masih peduli mungkin dengan agamanya, dan masih mau ngajak teman-teman di sana gitu ya. Nggak harus sempurna gitu, nggak harus sempurna, minimal ngajak sholat ya kan. Ya mungkin kalau ngajak ngaji ntar dulu aja, yang penting kan sholat gitu kan. Sholat kalau waktunya sholat gitu kan. Kalau uh, waktunya ya sholat zuhur gitu. Jadi nggak apa ya istilahnya, tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban yang seharusnya muslim lakukan gitu. Walaupun mungkin lo nggak paham mungkin kenapa kita harus sholat dan sebagainya, itu kan ntar bisa dengan orang lain. Dan ya gue harap sih fenomena SCBD ini menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa uh, orang tuh nggak bisa dengan satu cara kita dakwahin. Kita harus kasih tahu mereka dengan berbagai macam cara, karena setiap orang berbeda-beda gitu kan. Nggak bisa gitu dengan satu cara kita, walaupun mungkin secara apa istilahnya, secara data kita mungkin bisa ngajak orang dengan cara seperti ini, tapi ya belum tentu gitu kan, belum tentu. uh, Ya kayak Abu Lahab aja dengan cara dakwahnya Rasulullah dengan sebaik mungkin gitu ya, nggak bisa ya. Ya karena emang udah di Quran udah dibilang ya, udah dibilang kalau dia nggak bakal masuk Islam. Tapi ya kayak gitu sih. Jadi kita harus dengan cara yang baik gitu ya, dan menghadapi mereka. Dan ya dengan orang-orang yang apa bernegatif thinking, ya gue rasa ya gue juga ngasih nasihatin kalian ya, bahwa lu ke orang lain tuh harus apa ya, berbagai macam cara, karena orang itu berbagai macam, dan lu nggak bisa dengan cara lu sendiri gitu. Dan lu nggak bisa bilang karena gue dari sini gue tuh ngomongnya udah gini gini gini, nggak bisa gitu men. Karena beda budaya emang sih, ini ntar mungkin jadi bahasan topik lain tentang budaya. Tapi emang ya kalau lu mau bisa dakwah ke banyak orang, lu harus tahu
cara berkomunikasi dengan banyak orang gitu loh. Lo harus banyak ngobrol. Gitu aja sih. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Terima kasih yang udah nonton dan cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.